Cuk langsung sependapat. Lah ya, rekan saya, ya kan, para profesor, para akademisi, saya nggak ngerti ini fenomena apa. Kok nggak bisa melihat dengan jernih mana yang hitam, mana yang putih. Sudah profesor loh, akademisi, yang notabene pengetahuannya melebihi dari masyarakat awam. Sampai-sampai kemudian yang namanya imam besar pelawak Indonesia, yang saya tahbiskan sendiri untuk diri saya, kemudian saya deklarasikan pada waktu saya mendapat tugas memandu acara HUL ke-9 Gus Dur di Cianjur, Jakarta, di depan para menteri, di depan Al-Maghfurlah Mbak Maimun Zubair. Banyak orang kemudian tidak bisa menerima pengangkatan imam besar pelawak Indonesia yang diangkat-angkat sendiri, gitu loh. Tetapi Pak Cuk langsung merespon, selamat Mas Hadi, itu namanya sarkasme tingkat tinggi. Pas itu yang saya maksud. Karena ada imam besar yang menurut saya saat itu, ini kan sudah 2 tahun yang lalu. Ini kan sudah ya, kita tulis. Oh sudah. Nanti soal Pak Cuknya aja ya. Nah, saya merasa kehilangan seorang guru yang memberikan spirit. Jadi Allah yang ngatur. Saya telepon putranya itu ketika putranya menemani perjalanan Pak Cuk ke tempat peristirahatan terakhir. Saya akan teruskan perjuangan Pak Cuk. Guru yang apa? Seorang guru yang memberikan spirit dan wejangan-wejangan kebangsaan. Di usia beliau sepuh itu 70 lebih ya, tapi dengan mudah, enteng gitu, mengikuti gerak-gerak kami sambil jalan, sambil berorasi, sambil bermain di panggung. Ini yang belum saya temukan. Dan ketika Pak Cuk harus menyudahi tugasnya sebagai khalifah di bumi, maka saya ucapkan untuk Pak Cuk, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Cuk sakit karena COVID dan husnul khotimah, surga terindah tempatnya. Saat saya juga mencalonkan sebagai wakil wali kota, dukungan Pak Cuk juga penuh. Saya nggak punya program apa-apa, keinginan saya, visi misi saya adalah menciptakan Surabaya bertasawuf, Surabaya yang penuh cinta kasih tanpa diskriminasi. Dan itu Pak Cuk memberi respon yang luar biasa. Ya kalau tokoh-tokoh lain ya memberi respon, tetapi ya sebatas temen tak iki, pelawak lu iki, temen tak. Pak Cuk karena tahu beliau. Karena bagi saya, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sahid, ya, dan Pak Cuk sahid ya. Sahid, nggak pakai insya Allah, karena beliau sakit COVID. Jadi yang meninggal di pandemi kena wabah itu sahid. Sahid dan husnul khotimah. Iya, dan husnul khotimah, surga terindah tempatnya. Bagi saya, bagi orang beriman, kematian adalah sebuah keindahan. Tidak selayaknya kematian membuat kesedihan, karena kematian sejatinya menuju kepada sang kekasih tercinta. Saya sudah berpesan kepada keluarga saya, jikalau saya sudah waktunya menyudahi tugas dari Allah di bumi ini, nggak usah ada yang menangis, bergembiralah, sambutlah kematian sebagai pintu gerbang keindahan. Dan saya sudah minta nanti diiringi oleh langgam-langgam yang indah, gending-gending Jawa yang indah,
dan solawatan yang indah. Kemudian yang masih kontroversi dan terus saya perjuangkan, sebagaimana saya juga memperjuangkan Pak Cuk, karena beliau masih melihat kebangsaan kita masih perlu dirawat, dibangun, bahwasanya bangsa besar, ya kan, itu ditentukan oleh budayanya. Ya, kalau toh ini saya katakan pijakannya ada, walaupun itu saya memang yang mengatakan itu sejak awal, tapi pijakannya ada. Siapa? Ketua Tanfidiyah PBNU Al-Mukarram Romo Yai Haji Profesor Said Agil Siraj menyatakan bangsa yang besar itu adalah karena budayanya. Ini masih kontroversi, bukan berarti kontroversi itu karena diragukan, ya kan, kepakaran, ya kan, keintelektualan dari Profesor Romo Yai Said Agil Siraj, tidak, tetapi memang masih lemahnya literasi kita, lemahnya khasanah keilmuan kita. Ya, kita contoh, menurut beliau juga Timur Tengah itu agamanya sudah benar, teologinya sudah benar, tapi karena budayanya belum terbangun, maka terus saling menyerang. Ya, kemudian mayoritas dalam madhab yang sama, ya kan, sama-sama Sunninya, ya, masih juga terus berperang. Nah, karena apa? Karena budaya, ya kan, budaya yang belum terbangun. Seandainya sudah ada budaya kasih sayang, makanya Islam itu adalah, bagi saya, Islam indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Outputnya adalah cinta, harmoni, dan keindahan. Saya kira yang senang dengan buku-buku tasawuf akan ketemu ini. Sebagaimana tokoh sufi besar Hasrat Inayatkan menyampaikan, hidup ini hanya untuk mewujudkan cinta, harmoni, dan keindahan. Dan mohon doanya, saya pelawak, bukan siapa-siapa, saya hanya pelawak. Kalau boleh saya bilang, tidak hanya sedekar ger, tapi pelawak adalah bagi saya penuntun laku di segala waktu. Maka di sepanjang waktu ketika hayat masih di kandung badan, saya ingin untuk menebarkan terus Islam yang indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan, untuk menciptakan tatanan dunia yang penuh cinta, harmoni, dan keindahan. Tunggu saja bukunya. Muhammad Syekh Mujadi Galajapo belajar di jalan tasawuf.